Yang pertama tema. Tema organik. Dilansir dari media.com, tema organik dalam satu karya sastra contohnya cerpen, tema tentang moral, karena kelompok tema ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral yang dimiliki oleh manusia, yang wujudnya tentang hubungan antar manusia, antar pria dan wanita. Cerita-cerita yang bisa masuk dalam kategori ini misalnya adalah tentang hubungan ibu dan anak, hubungan persaudaraan, konflik antar tetangga, dan masih banyak lagi. Tema cerpen Keputusan Keliru ini membahas tentang permasalahan keluarga antara Yuni dan kedua orang tuanya, kemudian keputusan Yuni untuk memiliki anak di usia yang muda, yaitu di usia masih kuliah dan belum menikah, merupakan suatu hal yang dianggap masyarakat bercela dan tidak bermoral. Kedua, amanat. Keluarga adalah tempat berlabuh dan pondasi yang kuat untuk masa depan. Di dalam keluarga, orang tua menjadi dasar yang paling penting dalam tumbuh kembangnya anak. Sebagai orang tua wajib memelihara cinta kasih kepada seorang anak. Melalui cinta tersebut, seorang anak akan merasa dicintai dan menganggap keluarganya sebagai rumah kembali untuk pulang. Namun jika keluarganya tidak ada kebahagiaan dan hanya tersisa kecuekan saja, maka arah masa depan keluarga tersebut menjadi suram. Yang ketiga yaitu latar. Latar itu dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Sudut pandang orang pertama atau tokoh sampingan, tokoh aku, bukanlah pemeran utamanya, melainkan sebagai orang yang menceritakan rangkaian peristiwa yang dialami tokoh utama. Contohnya, Yuni kemudian menceritakan apa yang dialami selama ini, dan ada satu hal yang membuat aku terkejut. Lia, aku kangen banget sama kamu, sambut Yuni sambil memelukku. Aku juga Yun, jawabku. Aku merasa kaget dengan apa yang diceritakan oleh Yuni. Dia memutuskan untuk berhenti kuliah hanya karena merasa orang tuanya tidak memperhatikannya. Jenis konflik, karena kehadiran tokoh antagonis tidak terlalu kuat dalam cerpen ini, maka menurut kami, konflik cerpen ini adalah jenis konflik internal, khususnya konflik individu dengan dirinya sendiri. Hal ini dilihat dari situasi yang mengungkapkan sifat dan kepribadian tokoh utama, serta memperlihatkan bagaimana mereka mengatasi konflik internal yang sulit. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh tokoh utama dapat membawa dampak besar bagi alur cerita dan nasib karakter lainnya. Dengan jenis konflik internal individu dengan dirinya sendiri, pembaca dapat merasakan sensasi dan perasaan yang sama dengan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Buktinya, Yuni mengalami persoalan dan keluarganya membuat dia mengalami gejolak batin, merasa putus asa, dan merasa tidak dipedulikan, yang membuat dia mengambil keputusan yang keliru dalam hidupnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang alur. Menggunakan alur dalam cerita kronologis adalah alur yang susunan peristiwanya berjalan sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa. Di dalam alur ini terdapat hitungan jam, menit, detik, hari, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dimulai dari cerita Yuni yang awalnya berhenti kuliah dan menikah, lalu beberapa kemudian Hana memberitahunya kepada Lia. Yuni hamil dan 2 minggu kemudian Lia mengunjungi Yuni. Kesembilan, dalam perwatakan, teknik yang digunakan adalah teknik dramatik, di mana watak tokoh tidak digambarkan secara langsung, tetapi melalui beberapa narasi dan dialog tokoh. Seperti Yuni yang putus asa dengan orang tuanya, membuat dia mengambil keputusan yang salah. Jadi, pernyataan ini menggambarkan watak Yuni adalah seorang yang gabah dan kurang bijaksana dalam membuat keputusan. Yang berikut, Lia. Lia adalah seorang teman yang bijaksana. Hal ini dibuktikan dengan Lia yang menasihati Yuni untuk tidak membalas kejahatan kedua orang tuanya. Kemudian, Lia juga adalah sosok yang setia kawan. Dalam hal ini dibuktikan, Lia tidak meninggalkan Yuni saat momen sulitnya dan memberikan dia semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Yang berikut, Theo. Theo adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dari narasi yang menyatakan Theo kabur karena tahu bahwa Yuni sedang mengandung seorang anak. Yang berikut, Alex. Alex adalah seorang yang tulus. Meskipun ia tahu bahwa Yuni bukan mengandung anaknya, tetapi ia tetap ingin menikahinya. Yang ke-10, tokoh protagonis dalam cerita ini adalah Lia dan Yuni. Karena sifat Lia yang baik dan Yuni yang menjadi sorotan utama cerpen, maka dua tokoh ini termasuk dalam tokoh protagonis.
Tokoh yang berikut dalam cerita ini adalah tokoh antagonis. Jadi, tokoh antagonis dalam cerita ini adalah Theo, karena sikap dia yang tidak mau bertanggung jawab terhadap Yuni. Kemudian, tokoh tritagonis pada cerita ini adalah tokoh Alex dan Hana. Jadi, tokoh Alex dan Hana ini adalah tokoh yang netral dan membantu membuat alur cerita menjadi lebih menarik. Yang ke-11, aku pun menitikkan air mata. Jadi, pernyataan ini mengekspresikan rasa sedih, ibah, kasihan, dan kecewa dari tokoh Lia terhadap Yuni. Yang ke-12, tahap pengenalan pada cerita ini memperkenalkan kita kepada dua tokoh utama dalam cerita. Tahap mulai muncul konflik ketika memperkenalkan kepada kita dampak dari penyebab konflik yang ada, yaitu Yuni yang ingin berhenti kuliah. Meskipun tahap pengenalan alasan Yuni untuk berhenti kuliah belum diketahui pasti. Yang berikut adalah klimaks. Ketika Lia mengetahui dari Hana bahwa Yuni sedang hamil. Antiklimaksnya adalah ketika Lia pergi mengunjungi Yuni untuk menyemangatinya agar tidak patah semangat. Yang berikut tahap penyelesaian. Jadi, pada tahap ini, ketegangan permasalahan Yuni mulai mereda ketika Lia menasihatinya untuk tidak membalas perbuatan buruk orang tuanya dengan kejahatan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan majas yang sudah kami analisis dan yang telah kami telaah melalui hasil kerjasama kami berkaitan dengan menganalisis majas yang ada di cerita pendek Keputusan yang Keliru dari Putri Desta. Jadi teman-teman, ada 5 majas yang telah kami analisis. Apa saja majas-majas tersebut? Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu adalah majas eufemisme. Jadi majas eufemisme adalah sebuah majas atau sebuah ungkapan yang lebih halus terhadap seseorang namun dianggap kasar atau merugikan. Contohnya pada dialog antara Hani dan Lia terdapat sebuah dialog yang berkatakan bahwa Yuni kan belum menikah. Nah, artinya itu sebenarnya jika disebutkannya itu halus, namun jika didengar atau dirasakan oleh beberapa orang, itu terasa menyakitkan dan merugikan. Kemudian yang kedua, majas sarkasme. Sarkas ya, artinya majas yang bersifat sindiran yang kasar. Nah, salah satu contohnya itu masih sama, yaitu percakapan antara Hani dan Lia tentang dia sebentar lagi jadi seorang ibu. Nggak nyangka ya aku dia begitu. Nah, artinya kan itu seperti sebuah sindiran atau sebuah kata-kata yang cukup kasar ya. Kemudian yang ketiga itu ada majas metafora. Jadi majas metafora itu adalah majas analogi atau majas yang menggunakan analogi atau perumpamaan terhadap sesuatu. Bisa ditemukan dalam sebuah narasi pada cerpen, yaitu wajahnya mulai sedikit cerah, seakan-akan langkah baru harus dimulai untuk meraih harapan yang lebih baik. Jadi itu di situ menggunakan sebuah perumpamaan seakan-akan langkah baru gitu ya, atau mulai sedikit cerah seakan langkah baru. Jadi dia menggunakan sebuah ungkapan atau sebuah analogi dan perumpamaan. Kemudian yang ketiga itu adalah majas alegori. Jadi majas alegori adalah majas yang menyatakan ungkapan atau sebuah kiasan atau penggambaran. Salah satu contohnya itu ketika dialog atau narasi Lia yang merekomendasi itu menyarankan kepada Yuni bahwa setiap kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan. Jika musuh saja kita bisa mengasihi atau bisa ampuni, mengapa orang tua yang membesarkan kita tidak dapat mengampuninya. Jadi seperti. Kemudian yang terakhir itu ada majas simbolik. Jadi majas simbolik itu adalah majas yang menggunakan beberapa simbol untuk mengungkapkan ide atau perasaan. Contohnya di dalam cerpen tersebut ada sebuah ide atau simbol tentang menitikkan air mata. Air mata itu kan artinya suatu hal dalam cerpen ini bisa mengatakan suatu hal yang menyedihkan atau mengecewakan. Itu dia penjelasan dan analisis berkaitan dengan majas yang ada di cerpen ini. Yang pertama adalah nilai moral. Dalam mengalami masalah sulit, sebaiknya kita untuk terus berpikir positif agar tidak salah langkah dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah nilai sosial. Sebagaimana teman yang baik ketika sahabat kita berada dalam titik terendah hidupnya, kehadiran kita membantu dia untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Yang ketiga adalah nilai edukasi atau pendidikan. Untuk tidak membalas kejahatan yang dialami oleh kita dengan kejahatan, melainkan mengikhlaskan sesuatu untuk hal yang lebih baik dan positif. Yang keempat adalah nilai etika.
untuk selalu bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan hal-hal yang kita lakukan dalam hidup, tak dilihat dari itu merupakan hal baik atau buruk. Yang keempat adalah nilai kemanusiaan. Jika musuh saja bisa kita kasihi, maka orang tua kita pun harus kita kasihi. Yang kelima adalah pandangan. Konflik cerita yang menarik menceritakan bagaimana sebuah keputusan yang keliru mampu merenggut masa depan seseorang, dan melalui ide cerita ini juga diajak kepada kita tentang kesetiakawan seorang sahabat saat temannya mengalami keterpurukan. Ide cerita ini sangatlah cocok untuk para kabulan muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Yang keenam adalah kelebihan. Begitu banyak pesan moral yang diambil dari cerita tersebut. Cerita ini dimulai dari persahabatan, kemudian seberapa pentingnya agar tidak membuat seorang anak terjerumus dalam hal yang salah. Yang ketujuh adalah kekurangan. Cerita yang mudah untuk ditebak bagi kami saat membaca judul dan alur pengenalan bisa ditebak bahwa masalah dari tokoh Yuni dalam cerpen tersebut adalah hamil di luar nikah.